Halo semua, perkenalkan nama saya Natalia Salsabila Helena. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis profesi. Nah, pada video kali ini terdapat 6 pokok materi yang akan kita bahas lebih lanjut pada video ini. Yang pertama itu terkait konsep dasar etika bisnis, kemudian ada teori dalam etika bisnis, sikap etis dan tidak etis pada etika bisnis, kemudian arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum, kemudian ada etika dalam bisnis internasional, dan yang terakhir ada sumber-sumber dan nilai pada suatu etika bisnis. Oke, lanjut ke topik. Oke, jadi kita langsung aja bahas pada bab pertama, yaitu tentang konsep dasar pada etika bisnis. Yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari etika bisnis. Tapi sebelum kita bahas definisi dari etika bisnis, kita bahas dulu deh terkait pengertian etika. Jadi apa sih itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab seseorang. Jadi etika bisnis bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan tata cara dalam pengelolaan bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian yaitu ada perkembangan etika bisnis. Jadi perkembangan etika bisnis itu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama itu bergesernya paradigma bisnis, dan yang kedua yaitu perkembangan etika bisnis memicu untuk hadirnya etika bisnis bagi profesi bisnis. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang teori-teori dalam etika bisnis. Jadi dalam etika bisnis itu kita menggunakan 4 teori untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu etika bisnis. Yang pertama itu ada teori utilitarisme, di mana teori ini mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik jika dilakukan bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen. Kemudian yang kedua ada deontologi. Jadi teori ini merupakan teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya yaitu teori hak, di mana setiap insan ekonomis memiliki hak. Sejalan dengan itu, ia juga memiliki kewajiban secara ekonomis. Kemudian secara moral, evaluasi terhadap berbagai peristiwa ekonomis didasari oleh teori hak. Jadi bisa dikatakan bahwa teori hak ini merupakan pendekatan relatif yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku seseorang ataupun sekelompok orang. Dan yang terakhir yaitu teori keutamaan, di mana teori keutamaan ini didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan memungkinkannya bertingkah laku baik secara moral. Oke, kita move ke materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku etis dan perilaku tidak etis. Perilaku etis yang bisa kita lihat yaitu contohnya adalah toleransi. Jadi toleransi itu adalah suatu sikap saling menghormati satu sama lain antar kelompok ataupun antar individu. Kemudian ada empati. Jadi empati adalah kemampuan untuk membayangkan ataupun merasakan apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Dan selanjutnya ada sikap positif. Jadi sikap positif adalah bentuk sikap dan pemahaman diri untuk melihat sisi baik dan sisi optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis yang mungkin bisa kita lihat di lingkungan kerja, yaitu perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau suatu posisi. Kemudian ada perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, ada perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan juga hukum. Jadi di sini saya akan membahas tentang tujuan dan juga misi dari etika bisnis. Jadi terdapat beberapa tujuan dari etika profesi, di mana yang pertama untuk memenuhi nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi, dan untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Jadi, etika bisnis ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnisnya secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau banyak pihak.
Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dengan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu teori dan pendekatan etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Jadi etika deskriptif ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, kemudian anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jadi etika deskriptif ini mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu. Selanjutnya yaitu etika normatif. Etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penonton netral, seperti halnya dengan etika deskriptif, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan hal penilaian tentang perilaku manusia. Etika normatif bukan hanya membatasi diri dengan memandang fungsi prostitusi dalam suatu masyarakat, melainkan menolak prostitusi sebagai suatu lembaga yang bertentangan dengan martabat wanita, biarpun dalam praktik belum tentu dapat diberantas sampai tuntas. Selanjutnya yaitu mata etika. Istilah mata etika itu dalam bahasa Yunani berarti melebihi atau melampaui. Ini dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Di mata etika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan dalam bidang moral. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional merupakan hal yang mencakup prinsip-prinsip dalam dunia perdagangan internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota, ataupun organisasi yang terlibat dalam bisnis antar negara tersebut. Adanya etika bisnis internasional ini akan menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang diterima oleh suatu negara. Sebagai contoh, etika bisnis internasional akan menghindari terjadinya konflik akibat perbedaan budaya antara negara satu dan juga negara lainnya. Jika membahas etika dalam bisnis internasional, justru kita tidak akan lepas dari whistleblowing. Jadi apa sih itu whistleblowing? Jadi whistleblowing adalah tindakan seseorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media kepuasan internal ataupun eksternal tentang hal-hal ilegal yang tidak etis yang terjadi dalam lingkungan kerja. Kita sampai di materi terakhir, yaitu tentang sumber-sumber dan nilai perilaku etika. Yang pertama yaitu sumber dan nilai dalam perilaku etika agama. Jadi agama itu menjadi tegak awal keyakinan pada adanya hubungan erat antara ajaran agama dan etika bekerja, ataupun antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Jadi etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, ataupun ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi yang bersumber dari ajaran agama masing-masing. Selanjutnya yaitu sumber dan nilai etika filosofi. Secara terminologi, etika merupakan cabang filosofi yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Jadi tentu hal ini berkaitan dengan kebenaran-kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, estetika, ekonomi, dan juga politik. Selain itu terdapat banyak sekali aliran filsafat di antara idealisme, rasionalisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber dan nilai dalam perilaku etika budaya. Budaya merupakan suatu warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana nilai-nilai atau aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dan dilestarikan sesuai dengan ajaran pendahulunya, kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu sumber dan nilai dalam perilaku etika hukum. Hukum merupakan keseluruhan atau di mana suatu aturan yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.